Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Murasaki Tau. Udah lama nih guys nggak bikin video guys ya. Akhir-akhir ini agak sibuk guys di Jepang. Gue mau bikin video ini tentang beberapa hari yang lalu guys ya. Itu pas gue lagi bersih-bersih di rumah ya guys ya. Itu gue sambil nonton TV pas siaran berita. Nah di berita itu guys tentang Indonesia. Jadi di berita itu ada 3 orang Indonesia yang bekerja di Jepang, tepatnya di Ibaraki, prefektur Ibaraki ya, kalau di kita provinsi gitu ya. Yang 3 orang ini saling baku hantam guys ya. Sepertinya antara 2 lawan 1 gitu, seperti itu ya guys ya. Nah jadi yang 2 orang ini, yang 1 orang meninggal, yang 1 orang dibawa ke rumah sakit, mungkin ini ya luka parah. Nah yang 1 lagi luka ringan, seperti itu. Karena mereka ini, yang bertiga ini baku hantam atau ininya bentroknya dengan menggunakan sajam guys ya, senjata tajam. Nah yang meninggal itu kena tikam, tusuk di beberapa tempat gitu ya. Dan yang 1 lagi luka parah ya, mungkin itu juga kena di sebelah perut sebelah kanan kalau nggak salah, seperti itu. Tapi mungkin masih bisa tertolong. Jadi itu yang melaporkan ke, yang manggil polisinya itu penduduk setempat gitu, tetangga-tetangganya. Karena yang selamat, yang 1 orang ini, mungkin yang dibawa ke rumah sakit itu mungkin minta tolong guys ya. Kayaknya seperti itu guys ya. Nah oke, kita lihat beritanya seperti apa. Seperti ini guys. 茨城県のアパートで今朝、インドネシア国籍の20代の男性2人が刺され、1人が死亡しました。今日午前4時半ごろ、茨城町長岡のアパートで27歳の男性が刃物で刺されたと消防に通報がありました。警察によりますと、インドネシア国籍の男が別のインドネシア国籍の男性2人を刃物で刺したということです。27歳の男性は腹などを刺され病院に運ばれましたが、その後死亡しました。もう1人の男性は左の腹などを刺され重傷を負い、2人を刺した男も軽い怪我をしたということです。警察は殺人の疑いで男から話を聞いていて、容疑が固まり次第逮捕する方針です。Nah guys, beritanya seperti itu guys. Jadi kejadian seperti ini bukan pertama kali guys ya di Jepang itu, antara orang Indonesia dengan orang Indonesia. Beberapa bulan yang lalu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ada 1 atau 2 orang tuh yang meninggal tuh, bentrok antara orang Indonesia sama orang Indonesia lagi. Nah kemarin juga seperti itu. Jadi ini kejadian berulang kali ya. Jadi untuk yang mau datang ke sini, untuk yang mau datang ke Jepang, kalau bisa ya ke sini untuk tujuannya untuk bekerja aja ya, mencari penghasilan, mencari uang, membantu keluarga dan sebagainya. Kalaupun ada misalkan perselisihan atau sesuatu yang menyinggung gitu ya, menyinggung pribadi atau kita ya, atau kelompok, lebih baik mengalah lah ya. Bagaimanapun kita seorang jagoan dari Indonesia gitu datang ke Jepang, tapi kalau sudah kesini seharusnya tujuannya adalah mencari penghasilan gitu, mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu ya, kita harus bersabarlah ya. Begitu. Kalaupun ada apa-apa, kalaupun kita misalkan dipukulin segala macam atau dibully gitu ya,
Kalau dibully sih masih mungkin bisa ini ya, bisa menghindar lah gitu ya, kita bisa sabar gitu. Tapi kalau sampai dipukulin gitu sama satu orang atau dua orang gitu, sama kelompok gitu, kitanya sendiri gitu ya. Nah, di sini kan negaranya negara hukum yang benar-benar ditegakkan guys ya. Jadi lebih baik kita melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Di sini banyak ya, ada Kobang namanya guys ya, pos polisi gitu ya. Di sana setiap waktu polisinya ada. Jadi kita bisa melaporkan kejadian-kejadian pemukulan segala macam itu ke polisi, dan mereka pasti langsung nangkap pelakunya guys. Jadi di sini polisi-polisi di sini nggak mesti viral dulu, nggak mesti melihat status segala macam ya. Pasti langsung ketika ada laporan pasti ada penangkapan di situ. Nah, mungkin seperti itu guys ya, kalau kita lihat beberapa korban yang sudah jatuh ya. Jadi kita, walaupun kita seorang karateka, walaupun kita seorang petinju, walaupun kita seorang pesilat gitu, lebih baik kita datang ke sini dengan tujuan yang baik-baik saja. Kalaupun ada masalah segala macam, lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan. Kalaupun memang nggak bisa, kita datang saja ke polisi, kita adukan permasalahannya, kita duduk di sana, kita duduk bareng-bareng dengan yang punya masalah dengan kita. Itu lebih baik, karena di sini polisinya tegas. Dan untuk adik-adik yang mau datang ke sini, mungkin bisa dipikirkan kembali tujuan awal kita tuh ke Jepang tuh untuk apa, mau apa, begitu. Kalaupun ada masalah segala macam, kalaupun ada misalkan ada senior atau teman-teman kenalan orang Indonesia yang lain, lebih baik minta nasihat, lebih baik mengutarakan permasalahan seperti ini. Mungkin mereka yang senior atau yang kenalan di Jepang punya solusi. Dan kalaupun mereka nggak punya solusi, terakhir kali yaitu kita datang ke kantor polisi atau ke polisi ya, ke pos polisi untuk mengadukan permasalahan kita. Karena kalau tidak diadukan atau kalau tidak kita mengutarakan permasalahan kita ke senior yang sudah lama di Jepang, itu biasanya kita ya seperti inilah jadinya kejadian yang gitu ya. Jadi segala sesuatu jangan dibiarkan untuk bertindak sendiri ya. Mungkin itu aja ya. Pesan juga untuk yang udah lama di Jepang juga ya. Kalaupun ada apa-apa, kita kan sudah tahu nih budaya ini di Jepang tuh hukumnya seperti apa, budayanya seperti apa. Jadi mohon kita jaga nama baik Indonesia, nama baik orang-orang Indonesia, nama baik ya pekerja-pekerja Indonesia. Dengan begitu mudah-mudahan adik-adik kita yang mau ke Jepang, yang mau berangkat ke Jepang, tidak kena suspend atau tidak kena penghentian sementara atau penangguhan sementara. Kan kasihan mereka kalau dipending ya untuk keberangkatannya. Apalagi ya kalaupun kan biasanya orang-orang yang tenaga pekerja Indonesia yang datang ke sini tuh, kalau sewa tempat atau rumah atau kamar itu kan biasanya berdua, bertiga atau berempat. Kadang ada yang 10 orang gitu satu rumah gitu. Ya itu kan bisa saja terjadi konflik di situ. Sebaiknya pas di situ ya, kalau misalkan orangnya terlalu banyak ataupun lebih dari 2 orang, seharusnya dibikin peraturan di situ. Kalau ada masalah segala macam, kita diskusikan bersama secara kekeluargaan. Itu ditulis peraturannya seperti itu. Jadi
Ya termasuk dengan kebersihan dan lain-lainnya guys ya. Misalkan buang sampah, hari ini siapa, hari ini gilirannya siapa gitu kan, seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang akan dipendam dalam hati jadi dendam gitu guys ya. Nah mungkin seperti itu solusinya bagi orang-orang atau tenaga pekerja Indonesia yang datang ke sini nantinya bareng-bareng sama kelompoknya, sama teman-teman yang lainnya, lebih dari 2 orang ya. Lebih baik kalau barang-barang tinggal itu untuk menghindari konflik masalah di antara mereka, lebih baik ditulis dalam selembar kertas, ditempel di tembok. Itu peraturan untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Dibikin saja peraturan supaya yang biasanya emosian kalau lihat peraturannya seperti itu mungkin dia bisa sadar gitu ya guys ya. Ya terus yang kalau ada temen yang emosian segala macam, kita berusaha untuk menghindari saja, untuk mengalah saja, nggak usah dilawan, karena di sini kalaupun dilawan segala macam nggak akan dapat penghargaan apapun, nggak akan dapat keuntungan apapun begitu. Karena di sini kan kita tujuannya untuk bekerja, kita balik lagi ke tujuan kita untuk bekerja. Oke guys, seperti itu. Saya ini bukan mau memberikan nasihat gitu ya, semata-mata saya ini ingin gitu adik-adik kita yang belum berangkat ke Jepang, yang masih menunggu proses keberangkatan, supaya mereka lancar saja begitu guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.